Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Adenia, NPM 1047036, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Latar belakang di Indonesia, perdagangan orang atau perbudakan modern terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya atau jumlah kasus maupun dari aspek kualitasnya, proses, cara atau modus, dan bentuk eksploitasinya. Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia dalam laporannya pada tahun 2017 menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara asal utama, tujuan, dan transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Salah satunya pada 9 Oktober 2019, salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri dengan modus operandi menawarkan calon korban untuk kuliah dengan diberi beasiswa sambil bekerja dengan modal uang administrasi sebesar 35 juta rupiah. Apabila korban tidak mampu menyediakan uang 35 juta tersebut, dapat diberikan penalangan oleh tersangka dengan catatan para korban berkuliah sambil bekerja di Taiwan. Penghasilannya sebagian akan digunakan untuk melunasi uang administrasi yang tadi. Namun sesampainya di Taiwan, mereka hanya kuliah 1 minggu 1 kali dan dijanjikan mendapat gaji 27.000 dolar Taiwan atau 12.400.000 rupiah. Namun kenyataannya hanya mendapat gaji sebesar 5.000 dolar Taiwan atau 2 juta rupiah. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak diberi gaji. Para korban dipekerjakan di pabrik pembuatan truk besi. Untuk sesi kuliahnya dilakukan pada hari Minggu, itu pun hanya berupa kursus bahasa Taiwan demi memperlancar pekerjaan dengan melibatkan orang lokal yang juga sebagai jaringan pelaku. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan yang dapat diberikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelaku pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang, spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana trafficking semakin mendapatkan tempatnya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya pada pasal 43 sampai dengan pasal 53. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pemerintah Indonesia memberikan 2 jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri, yaitu 1. Perlindungan secara preventif, melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat undang-undang yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran. Yang kedua, perlindungan represif, mendirikan krisis center di negara pengirim dan penerima, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh resiko kerja. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus ini, pelaku terjerat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pada dasarnya, terdakwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi ke luar negeri memenuhi unsur pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 karena terdakwa telah menjanjikan bekerja, mengurus persyaratan, dan mengurus keberangkatan para korban ke luar wilayah Republik Indonesia, yaitu Taiwan, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, karena jelas terdakwa mengetahui bahwa para korban tidak dibekali keterampilan, tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, tidak diasuransikan sebagai dasar perlindungan, dan tidak memiliki izin pengiriman tenaga kerja, maka unsur dengan maksud ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Yang kedua, kesimpulan.
Kesimpulan 1, pemerintah dalam melindungi pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang dan modus operandi beasiswa ke luar negeri memberikan perlindungan berupa pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi karena para korban rentan terjangkit penyakit dikarenakan psikologi korban terganggu setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kedua, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi beasiswa di luar negeri, pelaku dapat dijerat sanksi yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam uraian yang terdapat dalam undang-undang tersebut, pelaku mendapat sanksi penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta ribu rupiah dan paling banyak 600 juta ribu rupiah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.